Baik adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Naifa gimana kabarnya? Naifa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Maliki bagaimana kabarnya Maliki? Pak. Alhamdulillah. Zahra dan Azhar gimana kabarnya? Atau Rumaisyo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Kamea dan Farel gimana kabarnya? Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, Masya Allah, nggak terasa loh, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dari rangkaian daurah yang akan kita lakukan selama di bulan Maret ini. Ya, ini sebanyak 4 kali pertemuan. Berarti Waalaikumsalam. Berarti pertemuan kita hanya tinggal 1 lagi ya di akhir bulan Maret ini insya Allah. Nah adik-adik rahimakumullah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas bekal menuju bulan Ramadan ya. Dan tema pada pertemuan kali ini adalah amalan-amalan utama dan hal-hal yang harus dijauhi ketika puasa ya. Nah, tetapi sebelumnya adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky akan sedikit mengingatkan perihal adab belajar ya. Adab belajar yang pertama adalah satu ya, belajarnya ikhlas karena siapa adik-adik? Belajarnya ikhlas karena siapa? Karena Allah, biar dapat pahala. Lalu yang kedua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. Lalu yang ketiga, aktif dalam belajar. Yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Dan yang kelima, menjaga sopan santun dalam belajar. Seperti contohnya nih, duduknya yang baik ya, tidak banyak bergerak, tidak sambil tiduran atau bahkan sambil main game, waduh ya, dan lain-lain. Nah, ini tindakan yang tidak terpuji adik-adik ya, dan adabnya sangat jelek kalau begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan akhlak dan adab yang mulia ketika kita belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Nah ya, adik-adik rahimakumullah, kita akan bahas ya pada lembaran atau sheet yang ketiga ini, yaitu amalan-amalan yang utama di saat bulan Ramadan ya.
Siapa yang mau baca poin 1 sampai 3? Oh, Alma, silakan Alma. Poin 1, 2, dan 3. Amalan-amalan yang utama di saat bulan Ramadan. Yang pertama sahur. Yang kedua mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga segera berbuka. Ahsanti, masya Allah, barakallahu fiki. Nanti gantian ya. Yang pertama adik-adik rahimakumullah, amalan yang utama di saat bulan Ramadan nanti adalah sahur. Masya Allah. Sahur itu adik-adik adalah kita makan menjelang waktu fajar. Ya, biasanya tuh adik-adik kita tuh bangunnya menjelang adzan subuh. Emang kenapa Kak Vicky? Kok sahur jadi amalan-amalan yang utama atau termasuk amalan yang utama? Karena adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang artinya sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi adik-adik rahimakumullah, kalau kita sahur nih, kita dapat keberkahan yang banyak banget ya. Begitu. Baru bangun tidur, terus kita makan, nyam. Nggak taunya kita dapat bonus dari Allah. Bonusnya apa Kak Vicky? Pahala dan juga keberkahan. Lalu yang kedua adik-adik, mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya gimana Kak Vicky mengakhirkan waktu sahur? Jadi sahurnya terlambat? Bukan adik-adik. Sahurnya itu adalah mendekati waktu fajar. Udah mau deket-deket waktu sholat subuh atau adzan subuh. Ya. Dulu adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sahur nih ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa melakukan sahur 50 ayat. Seperti kita tuh membaca 50 ayat dari surat-surat yang ayatnya panjang. Jadi jarak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sahur dengan waktu fajar seperti kita membaca 50 ayat dari Al-Quran, tapi ayatnya yang panjang-panjang. Bukan surat Al-Mursalat. Mentang-mentang surat Al-Mursalat jumlahnya 50 ayat, jadi dihitungnya sambil baca surat Al-Mursalat. Jadi ketika sahur makannya ngebut. Umi cepetan Umi, kata Kak Vicky sahurnya Rasulullah kayak baca 50 ayat. Salah paham deh. Bukan surat Al-Mursalat ya adik-adik ya. Jadi 50 ayat yang panjang dengan bacaan yang tenang kata para ulama, bukan bacaan yang ngebut ya. Kan ada tuh ya adik-adik ya, kalau misalkan lagi sholat tuh ada imam yang bacaannya udah kayak orang lari, bacanya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Waduh, itu bukan kayak begitu baca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'annya dengan tenang. Nah, jadi adik-adik, ketika kita sahur ya, kita dapat keberkahan. Udah gitu kita melaksanakan sahurnya ngikutin sunnah Nabi Muhammad, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Jadi waktu sahurnya itu dekat-dekat dengan waktu fajar. Termasuk kesalahan adik-adik nih ya, kalian bisa catat ya. Termasuk kesalahan ketika sahur adalah sahurnya jam 1 malam
atau jam 2 malam atau jam 3 malam. Ih, ngapain sahur jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam? Udah kayak orang lagi ngeronda adik-adik ya, jagain pos kamling. Jadi itu termasuk kesalahan kecuali ada uzurnya. Misalkan lagi dalam perjalanan, ya adik-adik ya, kita mau naik pesawatnya walaupun jaraknya jauh, cuma 2 jam, kita niat mau puasa karena kita kan kuat tuh. Jadi sebelum naik pesawat jam 2 malam misalkan tuh adik-adik ya, kita sahur dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sahurnya jam 1, jam 2, jam 3 tanpa alasan, itu tidak dianjurkan adik-adik ya. Begitu. Lalu yang ketiga, segera berbuka. Masya Allah. Maksudnya apa Kak Vicky? Kita buka duluan gitu sebelum azan maghrib, sebelum terbenamnya matahari? Bukan adik-adik ya. Tetapi ketika matahari sudah terbenam, lalu azan maghrib sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita segera makan dan minum. Kita segera membatalkan puasa kita, karena di situ ada pahala yang sangat besar adik-adik rahimakumullah. Dan termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berlomba-lomba atau kita bersegera dalam berbuka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya umat ini, yaitu umat Islam adik-adik, akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih, Kak Vicky punya cerita adik-adik tentang berbuka puasa. Dulu Kak Vicky punya temen, bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, orangnya baik, orangnya soleh, Masya Allah adik-adik, suka bantu Kak Vicky. Waktu itu pernah beliau membantu Kak Vicky untuk jemput orang tuanya istri Kak Vicky. Waktu itu kalau nggak salah hari Senin adik-adik, hari Senin. Jadi kita jemputnya tuh ke terminal agak jauh gitu ya adik-adik ya. Jalan terus, udah dijemput, lalu dibawa ke rumah Kak Vicky, lalu kita turun adik-adik untuk sholat maghrib, ya, untuk sholat maghrib. Lalu adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky ngobrol sampai waktu isya, ngobrol, tapi ngobrolnya bukan di dalam rumah ya, ngobrolnya di daerah lingkungan masjid. Karena dia parkir mobilnya di dekat masjid adik-adik sekalian, dia mau pulang. Lalu tiba-tiba dia ngomong, Ustadz, saya pulang dulu ya, soalnya saya belum buka puasa. Astagfirullahaladzim, Kak Vicky kaget. Bapak kenapa nggak ngomong lagi saum Senin? Kan kalau misalkan Bapak lagi saum, kan saya bisa belikan Bapak takjil untuk berbuka. Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya masih kuat, nanti sampai rumah saya buka. Nah di sini adik-adik ini kesalahan. Akhirnya ya Kak Vicky nasehatin, Bapak itu salah. Kok salah Ustadz, kan saya masih kuat. Bukan begitu, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah waktu berbuka, kita harus menyegerakan buka puasa, dan itu sunnah Nabi. Nah setelah itu adik-adik, karena dia baru tahu hadis itu, akhirnya dia puasanya segera menyegerakan buka puasa. Karena sebelumnya ternyata dia nggak tahu. Orang dia pikir, saya masih kuat, saya nanti bukanya di rumah aja, ya, begitu adik-adik. Nah ini sebuah kesalahan ya. Lalu siapa yang mau membaca nih poin keempat, 5 dan 6? Kebaca nggak adik-adik?
Di sini kebaca nggak? Silakan Naifa. Tidak, Kak, tidak kebaca. Nggak kebaca ya? Sebentar ya. Kayaknya Nah, sudah kebaca nggak? ya, Kak. Sudah ya. Silakan Naifa dibaca poin 3. Kok malah keluar? Sebentar ya. Mohon maaf Kak Vicky, atur pengaturan dulu. Nah, silakan Naifa. Berbuka dengan kurma. Banyak bacaan Al-Quran, salat qiyamul lail atau tarawih. Barakallahu fiki sayang. Kata Naifa adik-adik, yang keempat berbuka dengan kurma, yang kelima memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang keenam salat qiyamul lail atau tarawih. Adik-adik rahimakumullah, kita itu akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW kalau kita buka puasanya makan kurma. Minimal 1, 3, atau 5 buah adik-adik. Siapa yang suka kurma coba bilang saya Kak Vicky. Dibuka audionya siapa aja? Masya Allah. Hebat. Ada Naifa, ada Maliki, ada Alma, ada Prabu, ada Kifaya ya. Suka kurma semua. Ada yang nggak suka kurma? Siapa yang nggak suka kurma? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nah adik-adik, ada yang lucu tahu kalau di Indonesia ya, kalau di negara kita ini lucu banget, terutama di Jakarta adik-adik. Kalau kita nih buka puasa yang dicarinya bukan kurma, tapi gorengan. Siapa yang kalau buka puasa suka makan gorengan? Ayo, ada nggak yang suka buka puasa makan gorengan? Gorengan risol, gorengan singkong, atau gorengan bakwan, Masya Allah. Jadi yang dicari, Umi mana gorengan aku? Aku kan nitip risol tadi. Harusnya adik-adik kita bilang sama Umi kita, Umi aku mau makan kurma dulu. Kemarin ketika aku ikut daurah sama Kak Vicky, katanya kita buka puasanya sunnahnya dengan kurma. Gitu adik-adik. Itu sunnah ya adik-adik ya. Tidak wajib. Kalau nggak punya kurma nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah berbuka puasa hanya dengan seteguk air. Masya Allah, para sahabat juga begitu adik-adik ya. Berbuka puasa walaupun hanya dengan seteguk air. Glegek, kurang Kak Vicky, aku masih haus. Ya udah boleh glegek. Minumnya jangan sampai kebanyakan juga. Nah terus adik-adik tentang buka puasa nih Kak Vicky mau kasih tahu. Kalau kita buka puasa kita jangan kebanyakan. Makannya harus dengan sesuai porsi perut kita. Kalau kita biasanya makannya sedikit, udah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Biasanya nih kalau anak-anak buka puasa adik-adik banyak minum es teh lah, minum es cendol lah, minum es krim lah, sirup lah, semuanya serba es. Akhirnya sudah 3 hari sakit, pilek. Ditanya, kamu kenapa pilek? Aku buka puasanya minum es terus. Nggak, jangan adik-adik ya. Boleh sekali-kali kita itu atau lebih sering kita minum yang hangat-hangat. Harus kita menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Nah selanjutnya yang kelima memperbanyak bacaan Al-Quran. Adik-adik rahimakumullah, nih kalian harus tahu bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi adik-adik kita harus banyak-banyak baca Al-Quran. Coba siapa di sini yang udah bisa baca Al-Quran?
Coba siapa aja? Sebut namanya siapa? Kifaya, Naifa, Prabu, Maliki, ada Khansa juga, ada Rumaiso juga udah bisa baca Quran. Ih, kecil-kecil hebat-hebat. Alma udah bisa baca Quran belum? Alhamdulillah. Masya Allah, hebat-hebat ya adik-adik sekalian ya. Nah, sekarang jangan lupa matikan audionya. Rumaiso juga ya. Terima kasih, jazakillah khair. Nah, adik-adik, kalau baca Quran itu kita pahalanya banyak banget. Satu huruf aja kita dikasih sama Allah 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, makin banyak pahalanya. Iya? Taib. Nah, yang keenam, salat qiyamul lail atau tarawih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam karena Allah di bulan Ramadan sama imam ya, sampai selesai ya, maka dia itu akan diampuni dosa-dosanya selama sebulan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan adik-adik, kalau kita sholatnya selesai sama imam, kata Rasulullah, kita dicatat seperti orang sholat semalaman ya, orangnya sholat dari isya sampai subuh. Masya Allah, pahalanya banyak banget itu ya. Nah, siapa sekarang yang mau baca poin 7, 8, dan 9? Rumaiso, silakan Rumaiso. Nomor 7 apa? Memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, umroh. Masya Allah. Adik-adik, yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Adik-adik, kalian harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sangat dermawan, orangnya suka berbagi. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kata para sahabat Rasulullah itu seperti angin. Jadi sedekahnya itu nih kasih, itu buat dia, itu buat dia, itu buat dia, itu buat dia. Pokoknya Rasulullah SAW ketika masuk di bulan Ramadan, sedekahnya makin banyak, luar biasa adik-adik ya. Lalu yang kedelapan, memberi makan orang yang puasa. Masya Allah, masya Allah. Adik-adik, di sini ada yang pernah ikut berbagi takjil nggak di bulan Ramadan? Maliki pernah, hebat. Ada nggak yang pernah bagi-bagi takjil sama tetangga, sama teman, sama jamaah di masjid? Cuma Maliki doang. Semoga yang lain juga ikutan ya. Barakallahu fikum. Nah, iya, kenapa? Kifaya pernah? Hebat ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti apa yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kalau kita kasih makan 10 orang yang lagi puasa, adik-adik, kita dapat pahala dia. Pahala dia dikasih ke kita, dan dia dapat pahala juga dari Allah. Apalagi orang itu orang soleh, apalagi orang itu orang yang gemar beribadah, maka pahalanya banyak. Nah gitu adik-adik ya. Jadi kita semangat memberi buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Dan yang kesembilan adik-adik, umroh. Tahu nggak umroh adik-adik? Ada yang tahu umroh nggak? Umroh itu kayak pergi haji, tapi bukan pergi haji adik-adik. Orang bilangnya
Kalau Kak Vicky nyebutnya haji kecil. Begitu. Umroh adik-adik, kita tawaf di Mekah, kita sa'i dari Safa ke Marwah, kita sholat di Masjidil Haram. Seru banget. Nanti kalau kalian punya rezekinya banyak, nanti kalian bisa umroh ya. Kak Vicky doain biar kalian dan orang tua kalian nanti bisa umroh di bulan Ramadan. Amin, 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 amin. Masya Allah. Nah, berikutnya adik-adik, siapa yang mau baca poin 10, 11, 12, 13? Siapa yang mau baca poin 10, 11, 12, 13? Oh, Kifaya. Silakan Kifaya. Beribadah di dalam Lailatul Qadar. Itikaf membayar zakat fitrah. Yang ke-13? Memperkaya doa Allahumma innaka pinter. Iya. Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaaf, karena itu maafkanlah aku. Hebat Kifaya, Masya Allah. Adik-adik rahimakumullah, yang ke-10 nih amalan yang utama di bulan Ramadan adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Adik-adik, ada yang hafal surat Al-Qadar nggak? Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Waduh, Kifaya hafal, Zahra hafal, Umaisah hafal, luar biasa. Maliki juga hafal ya, alhamdulillah. Alma juga hafal, bagus. Nah adik-adik, di surat Al-Qadar, adik-adik rahimakumullah, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Adik-adik, di dalam surat Al-Qadar Allah bilang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi adik-adik, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, misalkan malam Lailatul Qadar Allah takdirkan di tanggal sekian, kita lagi baca Al-Quran, maka Allah catat seperti kita ibadah 1000 bulan baca Quran, sholat 1000 bulan, sedekah 1000 bulan, berzikir 1000 bulan, bantuin Umi nyuci piring 1000 bulan. Waduh, nyuci piring terus Kak Vicky, capek? Enggak capek, karena kita nggak kerja, kitanya nggak ngerjain, tapi pahalanya ngacir terus, pahalanya ngucur terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berapa lama? 1000 bulan. Luar biasa adik-adik ya. Lalu yang ke-11, beriktikaf di masjid. Iktikaf itu adik-adik namanya tinggal di masjid. Kalau kalian pernah lihat abi kalian tuh nginep di masjid tuh biasanya di malam-malam ganjil, itu namanya iktikaf. Ya, nginep di masjid, bawa sarung, bawa bantal, bawa guling, bawa bekal segala macem di 10 hari akhir bulan Ramadan, itu namanya sedang beriktikaf di masjid. Nah, itu iktikaf di masjid itu pahalanya besar banget tuh adik-adik ya, dan itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, membayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrahnya pakai apa adik-adik? Pakai beras apa pakai kurma? Bayar zakatnya pakai beras apa pakai kurma adik-adik? Pakai beras ya, jangan pakai kurma ya, kecuali kita tinggalnya di daerah yang makannya kurma. Kalau di Indonesia kita itu makan bahan pokoknya adalah nasi atau beras. Jadi kita bayar zakat adik-adik ya, bayar zakat 2
Ya kira-kira 3 kilo lah atau 3 liter adik-adik ya. Kira-kira 3 kilogram beras ya. Kalau mau diukur ya bisa segitulah adik-adik. Ya kalau misalkan itu untuk satu orang, kalau di rumah orangnya ada 10, berarti 30 kilogram emas kita kasih ke siapa? Ke orang-orang yang membutuhkan. Pada fakir miskin adik-adik ya. Kita kasih. Bapak, ini abi aku nih Pak, mau bayar zakat fitrah Pak, diterima ya Pak, sama orang miskin adik-adik. Ya pasti orang itu senang banget. Ya Allah Bapak terima kasih banyak ya. Apalagi adik-adik ditambah ada bonusnya. Apa tuh Kak Vicky? Dikasih baju baru. Wih, dikasih uang. Atau dikasih bingkisan-bingkisan yang lain. Itu dia pasti makin seneng banget. Bayangin adik-adik, kita beramal soleh di hari-hari terakhir bulan Ramadan, bayar zakat sembari sedekah dan membahagiakan hati seorang muslim, itu pahalanya sangat besar ya. Tapi kalau kita mampu. Lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, kalau Kifayah kalau mau tanya nanti ya di akhir ya. Nah, kalau yang ke-13 memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti kalian hafalkan ya. Kak Vicky akan kasih rekamannya. Nanti Kak Vicky share di grup, kalian bisa dengarkan dan kalian hafalkan dan kalian nanti baca ya di bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan. Karena itu, maafkanlah aku. Gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya hal-hal yang dijauhi ketika berbuka puasa. Siapa yang mau baca poin 1 sampai 4? Alma, silakan Alma. Hal-hal yang dijauhi ketika berpuasa. Yang pertama, berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ketika berwudu. Yang kedua, mencicipi makanan atau minuman tanpa ada keperluan. Yang ketiga, tidak sahur. Yang keempat, menunda waktu berbuka. Jazakillahu khairan Alma. Yang pertama adik-adik yang harus kita jauhi, harus kita hindari ketika kita puasa adalah berlebihan dalam berkumur dan menghirup air ketika berwudu. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa sebabnya? Ayo, kenapa kita nggak boleh berlebihan? Pinter Kifayah. Karena Kak Vicky, kalau kita berlebihan, takutnya ada airnya ketelen, dilegek, enak. Begitu ya Kifayah ya. Jadi ketika puasa, kita berkumur-kumurnya sewajarnya saja adik-adik. Terus kalau menghirup airnya itu jangan terlalu dalam, ya. Atau kalian bisa gunakan 2 jari kalian. Jadi kan 2 jari kalian basah, kalian masukin ke hidung. Itu untuk antisipasi biar kalian gak kebablasan. Pas dihirup, nggak taunya masuk ke dalam. Ya, jadinya nanti batal deh. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Yang kedua, adik-adik mencicipi makanan atau minuman tanpa ada keperluan. Kalau Umi nggak apa-apa, lagi bikin kue, mau bikin ketupat, mau buka puasa, masak takut keasinan, takut kemanisan, takut nggak ada rasanya, dicicipin dikit boleh. Kalau kalian nggak ada keperluan, jangan. Ya, begitu. Lagi jalan di dapur, ya. Lihat Umi lagi ngapain? Umi lagi bikin bakwan. Terus sama kalian dipocel, bakwannya sedikit terus dikunyah. Nyam. Umi enak. Itu nggak boleh, ya. Atau nyobain sedikit, Umi lagi bikin sirup. Ya, dicobain. Umi ini kemanisan, nggak boleh. Kecuali orang yang membuatnya. Atau ketika itu kalian diminta sama Umi kalian.
Ya, karena kalian kan masih kecil-kecil nih, ya. Belum ada kewajiban puasa, misalkan Maliki sini Maliki. Iya Umi, apa nih, coba nih. Manis apa asin? Asam apa enggak? Nah, itu kalau disuruh boleh. Tapi Maliki jangan dimakan, jangan ditelan, harus dibuang lagi ya. Begitu. Yang ketiga, tidak sahur. Aduh, gimana tuh rasanya kalau puasa nggak sahur? Pasti lapar banget, pasti aus banget. Nah, makanya adik-adik ketika bulan puasa jangan begadang ya. Tidurnya harus tepat waktu, jangan sampai larut malam. Nanti susah bangun sahurnya. Nanti jadi nggak sahur deh. Yang keempat, menunda waktu berbuka. Ini nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan udah masuk waktu berbuka, kita harus berbuka walaupun cuma pakai minum air doang nggak apa-apa. Kita harus membatalkannya. Ya. Yang berikutnya, yang poin 5 sampai 8. Siapa yang mau baca? Hansa silakan. Banyak bermain, berdebat atau berbohong, berkata kasar, marah atau berkelahi. Pinter. Jazakillahu khairan Hansa. Adik-adik rahimakumullah, kalau lagi berpuasa di bulan Ramadan hindari banyak bermain ya. Apalagi KW kemarin tuh KVQ udah kasih tahu main lari-larian, mainnya yang menguras tenaga, itu harus dihindari. Yang keenam adik-adik, hati-hati nih, nggak boleh kita tuh berbohong atau berdusta. Apalagi yang ketujuh kita berkata kasar. Waduh, adik-adik hati-hati ya, ini nggak boleh ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong atau dusta, maka Allah enggak butuh sama puasanya. Ya, jadi adik-adik puasa kita nggak dapat pahala deh kalau kita banyak bohong. Kalau kita berbohong nggak boleh ya, apalagi puasa kita berdusta atau berbohong nggak boleh. Jangan, harus kita hindari. Begitu juga adik-adik dengan berkata kasar, ngomong kotor. Seorang anak yang muslimah, anak muslimah yang soleh-solehah harus menghindari perkataan kotor, perkataan kasar, nggak boleh. Kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai. Tuh, perisai, Masya Allah. Maka janganlah berkata kotor dan kasar. Ya, dan juga jangan kamu berbuat dengan perbuatan yang bodoh. Dan apabila ada yang memerangimu atau mengajak kamu berkelahi, bikin kamu marah, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Adik-adik, dari hadis ini kita ambil kesimpulan dan kita ambil pelajaran. Kita nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berbuat perbuatan yang kurang pendidikan atau bodoh adik-adik, seperti main petasan. Coba tuh main petasan, main kembang api, perang sarung, ngabuburit. Ngapain ngabuburit? Ya, hal-hal yang gak bermanfaat. Ya, begitu. Dan kalau ada yang bikin kita marah, kita bilang, jangan bikin aku marah ya, aku lagi puasa. Begitu adik-adik ya. Baik. Lalu yang ke-9, 10 dan 11. Aulia silakan baca Aulia. Aulia silakan, mau baca nggak? Poin 10, 9, 10, 11. Namanya Adipa, ini nama Umi. Oh iya Adipa, maaf ya. Silakan Adipa. Berjalan-jalan menunggu buka puasa setelah membangunkan dengan cara yang sangat mengganggu
Masya Allah, adik-adik rahimakumullah. Yang ke-9, nih Kak Vicky ulangin lagi, nggak boleh kita main petasan, dar der dor dor dir dor. Ih, ngapain beli petasan pakai uang, tahu-taunya uangnya dibakar. Nggak boleh kita main kembang api, apalagi lagi takbiran. Lagi takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bakar kembang api. Wih, wih. Nah, siapa yang pernah main kembang api? Ayo, ada nggak? Waduh, Kifaya ngaku. Kifaya janji ya, jangan diulangin lagi ya. Oke? Ya enggak? Adik-adik, pokoknya Ramadan ini stop. Nggak boleh main petasan, nggak boleh main kembang api. Karena kata para ulama itu haram. Nggak boleh, berdosa, nanti masuk neraka. Ih, digoreng, dipanggang, dibakar sama malaikat. Ya. Lalu yang ke-10, ngabuburit. Ada yang tahu nggak ngabuburit anak-anak? Ngabuburit, jalan-jalan sambil nunggu buka puasa. Biasanya jalan-jalan jam 5 sore sampai mau waktu maghrib. Ada nggak yang begitu? Adik-adik, ada loh ibadah yang sangat besar, sangat agung ketika kita mau buka puasa. Yaitu apa Kak Vicky? Berdoa. Jadi adik-adik kalau mau buka puasa jangan jalan-jalan. Mendingan kita doa di rumah ya. Doain Umi, doain Abi ya. Kecuali ada keperluan memang. Misalkan nih ya, ada acara buka puasa bersama keluarga besar. Kalian jalannya jam 5. Silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja keluar rumah mendekati waktu berbuka dalam tujuan untuk menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka, ini mubadzir. Nggak boleh kita lakukan. Kita sebagai seorang muslimah harus menjaga waktu kita dengan waktu yang baik. Ya, begitu adik-adik. Kecuali emang mau beli buka puasa, mau beli kolak di luar, mau beli bakwan atau gorengan atau beli kurma, tetapi setelah membeli keperluan langsung pulang. Ya, jangan jalan-jalan pas maghrib baru pulang. Ini tidak baik. Ya, ini tidak baik. Lalu yang ke-11, membangunkan puasa dengan cara yang sangat mengganggu lingkungan. Adik-adik rahimakumullah ya. Kak Vicky mau cerita. Kak Vicky itu kalau mau lebaran biasanya pulang kampung. Di kampung Kak Vicky itu, di kampung istri Kak Vicky itu suka ada yang bangunin sahur. Tapi bangunin sahurnya pakai dangdutan. Udah gitu banguninnya dari jam 12 malam. Orang baru tidur, dia udah genjreng-genjreng, jreng-jreng, bangunin orang sahur. Ini tidak boleh. Ya. Kalau mau bangunin puasa cukup orang rumah saja. Kalian pasang jam, beker atau alarm, ya. Kalian dengarkan. Lalu kalau kalian bangunin Abi sama Umi ya. Apalagi kayak begini nih adik-adik nih, ya. Ini nggak boleh. Ya. Suaranya nggak kedengeran, nih. Nggak kedengaran. Kedengeran nggak? Oh, nggak kedengeran. Jadi ini adik-adik, ini video, ya. Video ini Kak Vicky ambil. Nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya ya. Bisa nanti kalian lihat di videonya yang Kak Vicky rekam ya. Jadi bapak-bapak ini banguninnya pakai speaker masjid adik-adik, ya. Banguninnya pakai speaker masjid sambil teriak kencang, sahur, sahur.
itu juga tidak baik. Kenapa Kak Vicky? Emang nggak boleh? Adik-adik rahimakumullah, kalian perlu tahu bahwa agama kita ini, agama Islam, agama yang suka dengan kelembutan, suka dengan apa? Kebaikan. Nah, kita nggak boleh mengganggu lingkungan, karena yang tinggal di rumah kita atau tetangga kita tuh kadang ada orang selain non Muslim, ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Kita harus menghormati mereka. Mereka kan juga butuh istirahat, besoknya kerja, ya begitu adik-adik ya. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah yang bisa Kak Vicky sampaikan. Nah, sebelum kita tutup adik-adik, ada pertanyaan, satu pertanyaan silahkan, siapa yang mau nanya? Kifaya udah sering nanya, yang lain gantian. Siapa yang mau tanya? Prabu. Prabu sudah. Alma mau tanya, silakan Alma. Oh, Alma nggak mau tanya. Apa? Adifa mau tanya. Adifa silakan. Kenapa Adifa suaranya tidak jelas? Maskernya bisa dibuka dulu mungkin. Apa Adifa? Misalnya ada orang ngajak kita berkelas, kan maksudnya dia itu kita bilang dan ajak berkelas karena lagi puasa, tapi kalau orang itu lanjutin mana? Oh iya, Masya Allah, Barakallahu Fiki. Adik-adik, teman kalian Adifa tadi bertanya, Kak Vicky, kalau kita lagi puasa, terus ada yang ngajakin kita berantem, terus kita udah bilang, aku lagi puasa, jangan ajak berantem. Terus dia terusin gangguin kita harus gimana? Ya, adik-adik rahimakumullah, jangan sampai pahala puasa kita berkurang karena orang-orang seperti ini ya. Jadi adik-adik lebih baik kita mengalah. Lebih baik kalau kita lagi di luar rumah, kita masuk ke dalam rumah. Kalau misalkan yang ngajakin berantemnya di dalam rumah ada orang tua kita lapor ke orang tua kita, Umi, itu tuh dia gangguin aku tuh, ngajakin aku berantem, ngajakin aku marah-marahan, padahal kan aku lagi puasa. Biar nanti Umi kalian yang memberi nasihat kepada orang tersebut ya. Begitu Adifa. Nah, adik-adik rahimakumullah, ada satu lagi nih, masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Masih ada waktu. Siapa yang mau tanya? Tadi Prabu mau tanya. Ya. Apa Prabu? Kan tadi amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan semuanya sunnah Rasulullah. Kalau misalnya ada satu yang tidak kita kerjakan, apakah kita melakukan perintah? Oh, Masya Allah. Kata Prabu, adik-adik Kak Vicky, tadi kan ada banyak tuh poin-poin tentang amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan itu kan semuanya sunnah. Kalau misalkan kita tidak melakukannya satu aja, kita dosa apa enggak? Gitu ya Prabu ya? Ya. Nah, jawabannya adik-adik, jawabannya tidak berdosa ya. Misalkan nih adik-adik nih ya, kita ya seperti ada keperluan, ada uzur, jadi nggak bisa segera berbuka, maka kita nggak dosa. Maka kita tidak ketinggalan pahalanya, karena ada faktornya adik-adik, ada penyebabnya ya. Terus karena kita nggak punya uang banyak, kita sulit untuk bersedekah, maka tidak apa-apa. Kita makanannya cuma cukup untuk buat keluarga kita doang. Kita nggak bisa berbagi kepada orang di luar untuk
memberi makanan orang-orang yang sedang berpuasa juga, maka nggak apa-apa adik-adik, nggak dosa ya. Justru kalau kita sudah niat di dalam hati, maka itu bisa kita akan mendapatkan pahala, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi kita nih cukup niat nih, kita nggak punya uang mau sedekah, ya Allah kalau saya punya uang saya mau sedekah kayak dia tuh sedekahnya banyak begitu. Boleh adik-adik rahimakumullah ya. Nah, hari ini cukup dulu ya, karena sudah pukul 4.51, udah lewat 5 menit ya. Mari adik-adik kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.